Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berikut ini merupakan tutorial penggunaan analisis korelasi dan regresi menggunakan aplikasi SPSS yang telah kami buat. Di sini kami menggunakan sebuah data mengenai pengaruh motivasi kerja karyawan dan besar insentif yang diperoleh terhadap kinerja karyawan pada PT Indonesian. Uji korelasi berganda dengan SPSS. Konsep dasar analisis korelasi berganda. Uji korelasi berganda bertujuan untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan atau simultan antara dua atau lebih variabel bebas X terhadap variabel terikat Y. Dasar pengambilan keputusan. Jika nilai signifikan F Sheng lebih kecil dari 0,05 maka berkorelasi. Tapi jika nilai signifikan F Sheng lebih besar dari 0,05 maka dikatakan tidak berkorelasi. Pedoman derajat hubungan. Jika nilai Pearson correlation 0,00 sampai dengan 0,20 maka dikatakan tidak ada korelasi. Tapi jika nilai Pearson correlation 0,21 sampai dengan 0,40 dikatakan korelasi lemah. Tapi jika nilai Pearson correlation 0,41 sampai dengan 0,60 maka korelasinya adalah sedang. Jika nilai Pearson correlation 0,61 sampai dengan 0,80 maka dikatakan korelasi kuat. Jika nilai Pearson correlation 0,81 sampai dengan 1,00 maka korelasi tersebut dikatakan korelasi sempurna. Jika nilai signifikan tepat di angka 0,05 maka membandingkan R hitung dengan R tabel, R hitung lebih besar dari R tabel maka dikatakan berhubungan. Tapi jika R hitung lebih kecil dari R tabel dikatakan tidak berhubungan. Berikut kami paparkan analisis korelasi berganda dengan SPSS. Pertama, klik pada variable view. Pada bagian name, kita ketikkan X1, X2, dan Y. Lalu pada bagian label dituliskan insentif, motivasi, dan juga kinerja. Selanjutnya, untuk memasukkan data ke SPSS, kita dapat menyalin data yang telah kita dapatkan dari Excel. Lalu kita masukkan ke SPSS. Selanjutnya, klik pada Analyze, Regression, Linear, lalu memindahkan kinerja pada dependen, insentif, dan motivasi pada independen. Selanjutnya klik pada statistik dan centang pada R-square change. Lalu klik continue dan OK. Baiklah, di sini sudah muncul untuk output korelasi. Kemudian ada pengambilan keputusan. Nah, dari tabel ini dapat kita simpulkan atau dapat kita lihat pada output tersebut nilai signifikan F Sheng 0,587 lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa X1 dan X2 dikatakan tidak berkorelasi dengan Y.
Yang terakhir ada derajat hubungan. Dari tabel tersebut, diketahui bahwa percent correlation dari output adalah R sama dengan 0,247, di mana dapat disimpulkan bahwa X1 dan X2 korelasi lemah terhadap Y. Analisis regresi berganda dengan SPSS. Konsep dasar analisis regresi berganda. Analisis regresi ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh dua atau lebih variabel bebas X terhadap variabel terikat Y. Kemudian ada uji T, bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh parsial sendiri yang diberikan variabel bebas X terhadap variabel terikat Y. Kemudian ada uji F, bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh simultan atau bersama-sama yang diberikan variabel bebas X terhadap variabel terikat Y. Selanjutnya ada koefisien determinasi yang berfungsi untuk mengetahui berapa persen pengaruh yang diberikan variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Selanjutnya ada perumusan hipotesis. Di sini kita ada 3 hipotesis. Untuk hipotesis yang pertama, tidak terdapat pengaruh insentif atau X1 terhadap kinerja karyawan atau Y. Untuk hipotesis yang kedua, tidak terdapat pengaruh motivasi atau X2 terhadap kinerja karyawan atau Y. Dan untuk hipotesis yang ketiga, tidak terdapat pengaruh insentif atau X1 dan minat atau X2 secara simultan terhadap kinerja karyawan atau Y. Untuk tingkat kepercayaannya, kita menggunakan 95% atau A sama dengan 0,05. Selanjutnya ada dasar pengambilan keputusan. Yang pertama ada uji T. Jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 atau T hitung lebih besar dari T tabel, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Nah, jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05 atau T hitung lebih kecil dari T tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Nah, untuk mencari T tabel, kita dapat mencarinya dengan rumus seperti ini. Untuk uji F, jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 atau F hitung lebih besar dari F tabel, maka terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05 atau F hitung lebih kecil dari F tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Untuk mencari F tabel, kita bisa menggunakan rumus seperti ini. Selanjutnya, analisis regresi berganda dengan SPSS. Pertama, klik pada variabel view. Pada bagian name, kita ketikkan X1, X2, dan Y. Kemudian pada bagian label, kita ketikkan insentif, motivasi, dan kinerja. Selanjutnya, untuk memasukkan data ke SPSS, kita dapat menyalin data yang telah ada dari Excel. Lalu kita masukkan ke SPSS. Kemudian, klik Analyze. Lalu, klik Regression. Kemudian, klik Linear. Lalu memindahkan kinerja ke dependen dan insentif serta motivasi ke independen. Kemudian klik OK. Baiklah, di sini sudah muncul untuk output dari regresi.
Pengujian hipotesis H1 dan H2 dengan uji T. Dari tabel ini dapat kita lihat untuk pengujian hipotesis pertama atau H1 diketahui nilai signifikan untuk pengaruh X1 terhadap Y sebesar 0,310 lebih besar dari 0,05 dan nilai T hitung 1,047 lebih kecil dari T tabel atau T tabel 2,110 sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak yang berarti tidak berpengaruh X1 terhadap Y. Untuk pengujian hipotesis kedua atau H2 diketahui nilai signifikan untuk pengaruh X2 terhadap Y adalah sebesar 0,878 atau lebih besar dari 0,05 dan nilai T hitung minus 0,57 lebih kecil dari T tabel 2,110 sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 ditolak yang berarti tidak berpengaruh terhadap X2 dan Y atau X2 terhadap Y. Kemudian ada pengujian hipotesis H3 dengan uji F. Nah, dari tabel ini dapat kita lihat nilai signifikan untuk pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y adalah sebesar 0,587 lebih besar dari 0,005. Nilai F hitung dan nilai F hitung 0,550 lebih kecil dari F tabel 3,55 sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis 3 atau H3 ditolak yang berarti tidak berpengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y. Selanjutnya ada koefisien determinasi. Nah, dari tabel ini dapat kita lihat nilai R² sebesar 0,061. Hal ini mengandung arti bahwa pengaruh variabel X1 dan X2 secara simultan terhadap variabel Y sangat kecil, yaitu hanya sebesar 0,06,2%.